gladiator aja, pertarungan hidup dan mati orang loh itu. Tapi di zaman itu jadi hiburan kan buat mereka. Insultatus! A new senator of Rome! Kebayang sih stresnya ya. Lu bangun tidur nih terus mikirin, hari ini gue mati nggak ya? So far kita bahas Kaisar Romawi kuno tuh udah berapa ya? 3 kayaknya ya. Nero, Caligula, Elagabalus. Terus ada lagi gak tuh? Kayaknya enggak ya, segitu doang ya? Ya, marketing bingung. Dan sebenarnya selain mereka masih banyak nih kaisar-kaisar Romawi kuno lain yang bisa dibilang orang gila. Dan gara-gara ini gue jadi mikir nih, kenapa ya kaisar Romawi kuno tuh kebanyakan orang-orang gila semua ya? Dan 3 kaisar yang udah pernah kita bahas ini bisa dibilang kelakuannya tuh edan semua ya. Kelakuannya gila semua. Nah, selain 3 itu sebenarnya masih banyak nih kaisar-kaisar Romawi kuno yang bisa dibilang orang gila juga. Dan gara-gara ini gue jadi mikir, kenapa ya kaisar Romawi kuno tuh kebanyakan orang-orang gila begini? Kok bisa orang-orang macam gini jadi pemimpin di kekaisaran yang sebesar itu? Nyari, ya celah konten deh. Jadi ya udah kalau gitu, langsung aja kita bahas kenapa kaisar Romawi kuno sering digambarin sebagai orang gila. Apa bener aslinya segila itu? Di Learning by Googling. Ya, kayak yang kita tahu, Kekaisaran Romawi kuno tuh adalah salah satu peradaban yang paling besar dan paling maju di zamannya. Kalau menurut histori, kekaisaran ini tuh berdiri di abad ke-8 sebelum Masehi di kota Roma. Dan setelah berbagai penaklukan ditambah konflik politik, kekaisaran yang tadinya kecil ini akhirnya bisa nguasain seluruh semenanjung Italia. Bahkan sempat juga sampai seluruh Mediterania nih. Tapi di balik kesuksesan mereka, di balik kebesaran Romawi kuno ini, ada kaisar-kaisar yang aturan dan kelakuannya tuh suka nggak masuk akal. Suka aneh. Ya jatuhnya freak lah bisa dibilang. The imperial period followed. It was characterized by the rise of the Roman Empire and notorious leaders such as Octavian, Rome's first emperor, who ushered in an era of peace, and Nero, who, some scholars believe, was Rome's cruelest emperor. Contohnya dari yang udah pernah kita bahas aja nih. Ada Nero, kaisar yang ngebunuh ibunya dan ngebakar satu kota Roma buat diratain. Habis diratain terus dibangun tuh istana baru di bekas reruntuhannya. Dibangun istana emas. Kurang orang gila apa coba ini? Terus ada juga Caligula, kaisar yang lakuin hubungan suami istri sama saudara-saudaranya sendiri. Dan dia juga ngejadiin kudanya sebagai anggota Senat. Terus satu lagi deh, Elagabalus, kaisar transgender yang kereta kudanya nih bukan ditarik sama kuda, tapi ditarik sama cewek-cewek bugil. Aduh, ini pusing gak sih lu dengernya? Dan ini baru 3 yang begini ya. Selain itu masih banyak nih yang kelakuannya begini. Commodus, Caracalla, Maximinus Thrax, itu kelakuannya juga mirip-mirip begini. Ya pokoknya banyak lah. Kenapa kaisar-kaisarnya pada gila gitu? Kalau menurut Anthony Barrett, profesor sama penulis buku Lives of the Caesars, dia bilang mungkin aja kaisar-kaisar ini sebenarnya nggak lebih baik atau nggak lebih buruk dari kebanyakan orang Romawi pada saat itu. Soalnya kehidupan masyarakat Romawi kunonya sendiri waktu itu emang sama kerasnya, emang sama kotornya, emang sama gilanya. Kayak yang paling umum deh, gladiator aja, pertarungan hidup dan mati orang loh itu. Tapi di zaman itu jadi hiburan kan buat mereka. Ya kan? Sakit ini kan. Gladiator-gladiator yang bertarung entah sama hewan buas atau mungkin sama gladiator lain. Itu kan baru berhenti kalau salah satunya ada yang mati. Ini kan buat kita nggak manusiawi banget ya. Tapi menurut penduduk Romawi kuno zaman dulu, itu tuh tontonan seru. Ngelihat pembunuhan di depan mata tuh seru. The games are all about the Roman emperors giving the people what they need, and it's always described as bread and circuses. They had to feed the people of Rome, but once they were fed, they had to be entertained. Let the games begin! The schedule is an astonishing festival of death. Oke, sekarang kita balik lagi nih ke kaisar-kaisarnya. Kenapa orang-orang kayak gitu bisa jadi penguasa Romawi kuno? Jadi yang namanya kaisar kan dia nih ya pemimpin paling tinggi kan di Romawi kuno. Nah, karena punya kekuasaan, jadinya mereka bisa tuh ngelakuin apa aja semau mereka. Makanya kalau menurut Fox, gara-gara itu jadi banyak tuh kaisar-kaisar Romawi kuno yang ngidap megalomania. Apaan tuh? Megalomania tuh semacam kondisi di mana seseorang ngerasa dirinya punya kontrol atau kekuasaan yang besar banget. Kekuasaan yang tanpa batas. Jadi para pengidap megalomania tuh yakin kalau mereka adalah orang yang paling penting. Mereka adalah orang yang paling berkuasa. Ya pokoknya paling powerful lah dibanding sama orang lain. Ditambah lagi juga kebanyakan kaisar-kaisar ini kan udah ditunjuk jadi pemimpin waktu umur mereka tuh masih muda banget. Masih remaja belasan tahun udah naik jadi kaisar. Jadinya ya mentalnya sebenarnya belum siap, belum punya banyak pengalaman hidup, apalagi pengalaman politik.
Makanya mereka bertindaknya tuh sesuai apa yang mereka mau aja, tanpa mikir konsekuensi ke depannya. Kalau emang masih terlalu muda, kenapa diangkat jadi kaisar? Kalau menurut Clifford and Doty, di bukunya yang berjudul Imperial Ideology and Provincial Loyalty in the Roman Empire, di situ dia bilang kalau ikatan keluarga dalam budaya Romawi kuno tuh emang kuat banget, udah jadi tradisi malah. Makanya kalau ada kaisar yang meninggal atau turun jabatan, itu tuh bakal dilanjutin sama anak laki-lakinya yang paling tua. Dilanjutin sama putra mahkotanya. Bodoh amat tuh mau putra mahkotanya udah usia matang atau masih bocil, pokoknya di situ tetap dia yang harus ngelanjutin tahta ayahnya. Nah, tapi kan kadang ada juga ya yang situasinya si kaisar tuh nggak punya putra mahkota, atau putra mahkotanya udah dibunuh duluan sama orang. Nah, biasanya kalau situasinya begitu, itu tuh nantinya bakal jadi celah buat orang-orang yang emang haus kekuasaan. Orang-orang yang pengen ngerebut posisi kaisar walaupun mereka aslinya nggak ada di silsilah. Orang-orang yang model begini tuh contohnya tuh neneknya Elagabalus sama ibunya Nero. Mereka berdua tuh kan bener-bener ngelakuin segala cara buat bikin anak cucunya naik tahta jadi kaisar. Walaupun anak cucunya ini nggak punya background politik apa-apa sebenarnya. Dan masih kecil juga kan. Tapi mikirnya yang penting kita jadi keluarga penguasa dulu nih. Cucunya anaknya nggak tahu apa-apa, tahu-tahu naik aja jadi kaisar. Jadinya ya mereka nggak siap sama kehidupan politik yang berat banget. Mereka nggak bisa tuh nikmatin masa muda kayak anak-anak seusia mereka. Jadi deh dari situ berperilaku seenaknya, keluar deh tuh gilanya. In 54 AD, Agrippina decided the time was right to make a bid to put Nero into power. According to the Roman historian Tacitus, only one obstacle remained, the aging Emperor Claudius. Terus selain itu, kalau menurut Grange, hubungan keluarga kaisar-kaisar ini tuh juga kebanyakan buruk. Ya gimana ya? Soalnya tadi kan kaisar-kaisar ini diharusin naik tahta walaupun mereka tuh masih kecil kan. Abis itu, selama ngejabat, mereka bakal dikontrol dari balik layar sama keluarga mereka. Kebanyakan sama ibu atau nenek mereka nih di sini nih. Dan biasanya ini ujung-ujungnya tuh berakhir ke pembunuhan. Entah keluarganya sendiri yang dibantai sama si kaisar, atau bisa juga si kaisar yang dibunuh sama keluarganya dengan alasan udah nggak bisa diatur-atur lagi. Udah beda visi misi. Endingnya kebanyakan tuh selalu begitu aja. Dan kalau udah gini kan jadinya agak kasihan juga ya. Lu bayangin aja nih, udah kan tiba-tiba disuruh jadi kaisar di umur-umur belasan tahun, gak bisa seneng-seneng kayak anak yang lain, mikirin politik yang berat dan gak terlalu mereka ngerti juga karena gak punya backgroundnya. Ditambah tiap waktu kepikiran kalau nyawa mereka tuh terancam. Tiap hari harus ngerasa was-was karena takut dibunuh. Gimana gak kena gangguan mental coba itu? Aduh. Makanya endingnya ya mereka jadi ngelakuin hal-hal gila yang bahkan lebih gila dari standar orang-orang Romawi kuno pada umumnya. Ya kebayang sih stresnya ya. Lu bangun tidur nih terus mikirin hari ini gue mati nggak ya? Aduh. Dan rasa stres mereka ini, takut dibunuhnya mereka ini bisa dibilang valid loh, bisa dibilang masuk akal loh. Soalnya di tahun 2019, satu studi di jurnal Nature menyatakan kalau sebanyak 62% kaisar Romawi itu meninggalnya karena dibunuh. Cuma 38% aja yang meninggal alami, entah karena sakit atau udah tua. Mayoritasnya dibunuh. Jadi kalau misalnya kita jadi kaisar Romawi kuno nih, itu peluang kita buat hidup dan meninggal di usia tua tuh bisa dibilang kecil. Ya udah deh, makasih kalau gitu. Gue jadi konten kreator aja udah. Nggak perlu jadi kaisar kok, nggak apa-apa. Ikhlas saya, silakan yang lain aja. Terus dari 62% yang dibunuh tadi, sekitar 30-40%-nya dibunuh sama pengawal pretorian. Dibunuh sama pengawal pribadi kaisar sendiri. Kenapa pengawalnya malah ngebunuh kaisarnya? Biasanya pengawal pretorian bisa ngebunuh kaisar tuh atas suruhan orang yang berpotensi punya kuasa lebih tinggi. Bisa lawan politik atau bisa juga keluarga si kaisar sendiri. Dan selain itu kalau menurut Life Science, ada juga kaisar yang dibunuh sama pengawal pretorian karena ada jual beli tahta. Jual beli tahta di sini tuh maksudnya jadi ada oknum-oknum pretorian yang lelang tahta kaisar ke orang-orang yang bisa bayar mereka paling mahal. Kalau udah ada yang mau bayar ya udah langsung proses deh tuh sama si pengawal kaisarnya dibunuh. Si pengawal dapat duit, yang ngebayar si pengawal bisa naik jadi kaisar selanjutnya. Ini kalau udah begini berasa yang gilanya tuh semuanya nggak sih? Aduh, tahta. Terus selain itu, poin menarik lainnya nih, kalau menurut Profesor Ando sama Profesor Barat tadi juga, sebenarnya apa yang ditulis sama sejarawan kuno tentang kaisar-kaisar ini tuh seringkali digede-gedein, seringkali dibesar-besarin.
dilebay-lebayin lah berarti ya. Jadi kadang kenyataannya tuh bisa jadi nggak sesuai kayak apa yang ditulis sama sejarawan-sejarawan kuno model Cassius Dio atau Suetonius gitu. Apalagi sejarawan zaman dulu kan gaya berceritanya tuh lebih mirip sastrawan. Jadi dari gosip-gosip yang ada, ditambahin bumbu-bumbu lagi tuh, biar lebih menarik. Jadi kadang nggak dicek dulu sama sejarawan-sejarawan ini, sebenarnya gosip-gosip yang beredar tentang si kaisar ini bener apa enggak. Jadi ya gimana pun tetap ada distorsi nih antara kejadian sebenarnya sama apa yang para sejarawan kuno ini tulis. Contoh deh nih yang udah pernah kita bahas, Nero misalnya, yang dianggap ngebakar 75% kota Roma sampai kota Roma tuh kebakaran selama 6 hari. Nah kalau menurut Profesor Barrett, sebenarnya Kaisar Nero tuh kaisar yang bagus reputasinya, terutama di awal masa-masa pemerintahannya. Dan waktu Roma kebakaran, yang dipercaya sengaja tuh dibakar sama Nero karena dia pengen ngeriset tata kotanya, di situ disebut kalau Nero sebenarnya sengaja ngerobohin bangunan-bangunan yang ada, biar apinya nggak merembet kemana-mana. Soalnya kota Roma zaman dulu ini kan padat banget pemukimannya, rumah-rumah tuh nempel satu sama lain. Makanya di situ sama Nero sengaja tuh diratain dulu beberapa bangunan, biar apinya nggak makin besar. Tapi karena pas kebakaran ini warga-warga tuh pada panik, ditambah sama cerita-cerita yang bilang kalau Nero tuh malah nyanyi selama kebakaran ini, terus endingnya di bekas reruntuhannya tuh dia malah ngebangun istana baru, istana emas pula kan. Jadinya muncul tuh desas-desus yang bilang kalau Nero sengaja ngebakar kota Roma biar dia bisa bikin istana emas baru di sana. Dan ya setelah kebakaran itu reputasi Nero tuh langsung hancur. Legend says that as Rome burned, Nero sat on his balcony, singing the fall of Troy, with the city suffering as his backdrop. But like many accounts of Nero's life, it's hard to separate fact from fiction. Terus salah satu yang paling kontroversial juga tuh Caligula, yang ngangkat kudanya jadi konsul, yang ngangkat kudanya jadi senat. Sebenarnya menurut beberapa sumber, Caligula tuh nggak beneran ngangkat kudanya jadi senat. Itu tuh cuma sindiran aja buat para senat yang dia anggap kerjanya nggak becus dan lelet. Jadi kayak, gimana sih gini aja nggak bisa, dasar orang-orang nggak guna. Mending kuda gua aja deh yang jadi senat kalau gini caranya, lebih bisa diandeli. Kurang lebih gitulah sindirannya Caligula. Terus sama sejarawan kuno diartiinnya harfiah beneran ngangkat kudanya tuh. Kalau aktivitas dewasa yang menyimpang dari kaisar-kaisar ini gimana? Ya kalau masalah ini, masalah menyimpang-menyimpang ini, sebenarnya di zaman Romawi kuno tuh itu nggak terlalu aneh ya. Waktu itu nggak cuma kaisar soalnya yang menyimpang, rakyatnya juga banyak yang begitu kan. Seks bebas, hubungan sesama jenis, bahkan hubungan sedarah. Di zaman itu banyak yang begitu. Jadi ya kalau menurut standar Romawi kuno bisa dibilang, apa yang kita anggap menyimpang dari para kaisar ini, sebenarnya itu tuh masuk standar normalnya mereka. Agak-agak ya zaman dulu ya. Insultatus, a new senator of Rome. You will treat him as your peer in every debate. Tapi yang unik nih, kayak gue bilang di awal tadi, walaupun kaisarnya pada gila gini, banyak yang nggak ngerti politik juga, tapi Romawi kuno nih tetap jadi salah satu peradaban paling maju dalam sejarah. Kenapa bisa gitu? Kalau menurut Profesor Ando, ini karena buat urusan politiknya tetap ada yang ngurus tuh selain kaisar. Tetap ada penasihat kerajaan yang ngejalanin tugas biar kekaisarannya tuh tetap jalan. Dan buat warga sipilnya sendiri, kebanyakan mereka tuh nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam istana. Karena mereka nggak peduli dan nggak mau terlibat juga. Pokoknya mereka baru protes kalau pajak naik atau kalau ada sesuatu yang berhubungan langsung sama mereka aja. Drama-drama dalam istana itu bodo amat mereka. Apalagi rakyat yang tinggalnya jauh dari pusat pemerintahan. Itu biasanya mereka malah nggak nyadar tuh kalau ada perubahan yang terjadi di pemerintahan. Kalau ada kaisarnya ganti misalnya, itu bisa aja mereka nggak sadar. Karena kan ya gimana ya, orang yang punya akses langsung ke kaisar tuh kan dikit banget ya. Makanya di sini sejarawan-sejarawan modern agak skeptis nih. Skeptis sama kegilaan dan kejahatan para kaisar yang ditulis sama sejarawan kuno masa itu. Soalnya ya sejarawan-sejarawan ini kan warga sipil kan zaman itu kan, bukan anggota istana. Jadi ya ada kemungkinan yang ditulis sama sejarawan kuno tuh cuma dari gosip-gosip aja. Tapi ya gimana mau tahu langsung coba, akses ke istana aja mereka nggak punya kan. Apalagi kalau Senat udah ngeluarin Damnatio Memoria. Bentuk hukuman berupa dihapusnya semua catatan, sejarah, dan tanda-tanda kehidupan dari kaisar tertentu. Intinya ya kalau udah kena Damnatio Memoria ini, si kaisar tuh bakal dianggap nggak pernah ada dalam sejarah mereka tuh. Dan kalau udah gitu, sejarawan-sejarawan kuno ini kan makin nggak punya sumber yang valid ya. Dan akhirnya mereka bisa nulis apa aja yang mereka mau tuh.
Kok udah gini bingung juga kan? Tapi kalau lu sendiri lebih percaya versi yang mana nih? Yang versi gila maksimal apa yang nggak segila itu? Silakan komen. Nero commits many unspeakable atrocities. But new investigations reveal he is likely innocent of his greatest crime. Oke, sekian Learning by Googling kali ini tentang kenapa kaisar-kaisar Romawi kuno tuh kebanyakan orang-orang gila. Ternyata ada kemungkinan zaman itu emang itu standar normalnya, atau juga sama sejarawan-sejarawan kuno dilebih-lebihin ya ceritanya ya. Kira-kira yang mana nih? Kalau mau revisi kali gue udah salah, atau mau nanya, atau mau nambahin dari video, bisa tulis di komen, kita diskusi juga biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!